Halo guys, welcome back to Raja Fernando and Sharon YouTube channel. Kali ini gue mau ngasih tutorial sedikit dari pengalaman gue menyewa mobil di Eropa, khususnya Prancis. Simple sebenarnya. Pertama yang kita harus punya adalah SIM internasional. Gimana bikinnya? SIM internasional itu bikinnya harus di negara kita sendiri, dan kita syaratnya adalah WNI satu. Yang kedua, kita harus punya SIM nasional. Oke, kalau itu udah punya, kita tinggal ke sebentar. Ada kendaraan. Sorry, tadi ada kendaraan. Kita tinggal ke Samsat untuk urus. Lebih detailnya bisa di browsing aja. Yang pertama harus punya SIM internasional, dan ini SIM internasional gua. Oke. Lalu kita menghubungi satu perusahaan rental. Kalau gua pakai namanya Sixt, SIXT, Rent a Car. Nah, jadi di Sixt itu ada aplikasinya. Gue nggak tahu kalau di Android, tapi kalau di App Store ada. Kita tinggal cari di mana kantor Sixt terdekat. Terus kita booking. Gue saranin untuk kita pilih mobil yang nggak pernah kita pakai, satu, dan yang kedua nggak ada di negara kita. Kalau gue kebetulan di Indonesia. Lalu kita booking, kita lihat berapa hari kita perlu. Nanti di sana juga ditanya SIM kita. Pertama SIM internasional, yang kedua juga diminta SIM Indonesia, negara asal. Yang ketiga diminta paspor, lalu kartu kredit. Oke, untuk kita bayar. Jadi mahal murahnya tergantung mobilnya dan berapa lama. Bisa extend juga, makanya kita masukin account kartu kredit kita. Oke, kebetulan di sini gue konvoy berdua, dan seperti yang kalian lihat di belakang ada BM, itu dipakai sama kakak ipar gue, dan gue pakai yang gak ada di Indonesia. Di paling belakang itu ada Alfa Romeo. Yuk kita lihat. Adalah wujud kuncinya Alfa Romeo, dan ini dari perusahaannya Sixt. Oke, it's kebiasaan kan. Di sini setirnya di kiri. Oke. Nah, setir kiri. Aduh, agak kotor karena kita udah perjalanan 3 hari 2 malam dan itu ke gunung. Nah, karena setir kiri, jadi kita harus banyak adaptasi di awal-awal. Oke, wait. Tinggal kayak biasa injak rem sama start aja. Nah, karena ini kita di udara dingin, hari ini 6 derajat Celcius. Jadi mesin tuh lumayan dingin juga. Sekarang seharian didiemin, mesin nggak nyala. Jadi kita butuh waktu yang agak lama untuk manasin mobil. Tadi pagi gue udah manasin, ngeliat ininya, sorry. Nah, dia akan lama banget untuk panas. Oke, setir kiri itu agak tricky ya. Agak tricky kenapa? Karena pasti tidak terbiasa untuk masuk jalur di sebelah kanan. Karena di negara kita, kalau di negara gue kebetulan di Indonesia, masuknya di sebelah kiri. Nah, jadi harus banyak kayak ingetin, oh nih lagi di kanan, setir kiri, so aku masuk di kanan. Jadi itu yang pertama trikinya. Yang kedua, kalau lagi nyetir udah lumayan lama, kita suka lupa bahwa ini tuh setir kiri. Jadi kita suka bawanya tuh mepet di sebelah kanan, sedangkan kanan itu udah ada pembatas jalan. Jadi kita suka lupa. Itu dari pengalaman gue yang gue rasain setelah nyetir 2,5 jam road trip ke gunung. Lalu berikutnya adalah culture dalam mengemudi di negara orang tuh beda banget. Jadi contohnya ada satu
bundaran ya, lingkaran, roundabout. Jadi kita tuh harus berhenti even nggak ada, kita bisa lihat nggak ada mobil nih, gue bisa nih masuk, tapi kita nggak bisa begitu, kita tetap harus berhenti, memastikan benar-benar kosong. Even kalau ada mobil lagi kencang pun kita harus ngalah, karena kita harus mengutamakan yang duluan di jalan itu, bukan yang kita yang mau ngambil jalan itu. Itu sama yang kedua yang culture-nya beda banget adalah pejalan kaki ya. Iya, pejalan kaki dan orang yang mau nyebrang. Itu gue berkali-kali di awal gue kayak mau nabrak, kayak kita kebiasaan di negara kita tuh kayak lu pasti ngalah. Taunya dia nggak ngalah, dia malah liat handphone sambil jalanin anjing dan dia nyebrang aja gitu, set gitu. Dan gue langsung ngerem mendadak, set. Oh ya, oh my god, kayak ini negara orang ya, ternyata beda banget ya. Jadi pedestrian tuh benar-benar dihargain banget, benar-benar kastanya di atas, nggak boleh dia ngalah sama kita, harus kita yang benar-benar ngalah sama dia. Beda banget sama di negara gua. Bukannya menjelekan ya, disclaim dulu, tapi memang di negara gua kalau bisa masukin gitu, kalau bisa nggak ngasih nggak usah dikasih gitu. Jadi ya disitulah culture shocknya agak beda banget. Oke, jadi tips yang berikutnya, karena gua kemarin naik tol, jadi kalian harus siapin banget namanya kartu kredit, kartu CC, untuk bayar tol. Jadi tolnya itu nggak pakai e-tol kayak di negara kita Indonesia, jadi langsung pakai CC aja, kartu kredit gitu. Dan cari pintu tol yang ada gambar kartu, jadi itu harus ke situ. Oke, apalagi ya, sama di tol sih, di tol itu ada batas maksimum speed dan batas minimum speed. Batas minimumnya itu nggak boleh di bawah 90. Kalau yang kemarin gue lewat di tol itu ada yang 100, ada yang 90, dan batas maksimumnya dengan 130. Nah, jadi di bawah itu mobil kita akan ngasih kayak peringatan, kamu di bawah speed standar, so kamu harus keluar dari jalur ini. Dan di atas speed juga dia kasih peringatan. Jadi enak banget sih sebenarnya, udah terakomodasi banget antara mobil dengan jalanan, garis-garisnya kebaca banget sama mobil ini. Jadi kalau kita agak mulai ngantuk, geser-geser, dia kasih tahu bahwa kita nggak di jalur yang benar, udah harus ke tengah lagi. Itu sih pengalaman gue menyetir di negara orang. So ini adalah klipnya, bagaimana pengalaman gue di jalan dan my point of view. So thank you everybody for watching. See you in the next video. Bye. Oke guys, sekarang kita udah mau pulangin mobilnya di Sixth yang di daerah Grenoble. Nah, jadi dia tinggal taruh di dalam kayak storage gitu, storage, kayak gudangnya mobil gitu. Terus habis itu tinggal kita taruh kunci, udah beres. Ini kita mau balikin dulu ya. Oh, ternyata karena belum buka, jadi kita disuruh taruh di tempat parkir umum. Nanti kita tinggal kasih kuncinya. Kurang lebih begitu guys. Thank you.